Bab 1416 Penampilan awal. Ketika Flaming Arm berjarak kurang dari 10 meter dari Fierce Snake, dia berteriak tiba-tiba. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Pedang ilahi mulai muncul di sekelilingnya, berputar saat dia bergerak. Keterampilan tingkat 1, Badai Ilahi. Saat diaktifkan, skill akan memberikan damage ilahi kepada semua musuh dalam radius 8 yard 3 kali. Setiap serangan mengandung 130% kekuatan pemain dan memberikan 200% kerusakan senjata. Flaming Arm itu tanpa ampun. Dia menggunakan tanda tangannya langsung dari kelelawar. Langkah tanda tangan, meskipun sepertinya dia mencoba untuk menghabisi lawannya dengan Divine Storm, pada kenyataannya dia hanya menggunakannya untuk mengelabui lawannya untuk mempertahankan diri atau menghindari serangannya. Ketika lawannya telah kehilangan kekuatan untuk melawan, dia akan menghabisi mereka dengan adjudikasi ilahi. Adjudikasi ilahi adalah keterampilan yang tak terhindarkan, dan Flaming Arm telah mengandalkannya untuk melewati fase awal selama kompetisi sebelumnya. Petik 2. Beberapa peserta yang akrab dengan Flaming Arm tidak bisa tidak mengasihani Fierce Snake. Meskipun Flaming Arm adalah Guardian Knight, dia telah membuang sebagian besar poin atribut gratisnya ke dalam kekuatannya. Selain itu, batu permatanya semua berbasis kekuatan. Dia beroperasi lebih seperti pemain DPS daripada MT. Kekuatan Flaming Arm bahkan bisa menyaingi Berserkers papan atas dari tingkat yang sama. Bahkan Berserk skill miliknya berbasis kekuatan, meningkatkan kekuatannya sebesar 100%. Bahkan Berserker tingkat atas dari tingkat yang sama tidak bisa bersaing dengan Flaming Arm begitu Guardian Knight mengaktifkan skill Berserknya. Melihat musuh Guardian Knight menuju ke arahnya tanpa rasa takut, Fierce Snake mengaktifkan Power of Darkness, dan lapisan samar kabut hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya. Dia kemudian berputar saat dia mengayunkan pedang besarnya secara horizontal. Selas angin puyuh, segera, tornado hitam mendominasi panggung grup 3. Bodoh sekali, Flaming Arm mencibir ketika dia menaruh lebih banyak kekuatan ke dalam tanggung jawabnya. Ketika tornado hitam dan tornado emas bertabrakan, gelombang kejut yang kuat merobek panggung. Ketika tornado berhamburan, semua orang yang menonton tercengang. Mustahil, dia memblokir serangan Flaming Arm. Seberapa tinggikah kekuatan ular sengit? Flaming Arm adalah seorang Guardian Knight yang terkenal karena kekuatannya. Sangat sedikit pemain yang pernah memblokir gerakan tanda tangannya, tetapi jika seorang lawan dapat memblokir serangan pertama dan mempertahankan posisi mereka, Flaming Arm akan kehilangan kesempatan untuk menindaklanjuti dengan Divine Adjudication. Ekspresi Flaming Arm mengeras saat dia memelototi lawannya. Selama tabrakan sebelumnya, Fierce Snake hanya dipaksa mundur dengan satu langkah. Di sisi lain, dia telah mengambil 3 langkah mundur. Dia juga kehilangan lebih dari 500 HP. Perbedaan antara kekuatan mereka jelas. Bagaimana kekuatannya begitu tinggi? Flaming Arm menolak untuk menerima ini. Untuk membantunya mencetak skor bagus di kompetisi, tim petualangnya telah meminjamkannya satu set gelang epik, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan dilengkapi gelang ini, ia bahkan yakin akan mengamankan salah satu dari 100 posisi teratas. Namun, dia telah kehilangan kekuatan Berserker yang tidak diketahui. Perangkat serba ini yang ketua persekutuan miliki untuk aku lengkapi sungguh menakjubkan. Fierce Snake tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat skill Completion Rate-nya. Sebenarnya, atribut kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dari Flaming Arm. Alasan utama di balik hasil dari bentrokan itu adalah tingkat penyelesaian Whirlwind Slash-nya. Dia telah mencapai tingkat penyelesaian 90% dengan serangan baliknya. Ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusi Whirlwind Slash dengan sangat lancar. Selama tingkat penyelesaian keterampilan naik melewati 85%, setiap kenaikan 1% akan meningkatkan kekuatan serangan. Setelah mencapai 90%, skill akan mengalami transformasi kualitatif. Itu wajar bahwa Flaming Arm mengalami kesulitan memblokir serangannya. Karena aku tidak bisa mengatasi kekuatannya, mari kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Flaming Arm tenang dengan sangat cepat. Segera, dia mengaktifkan Protection Blessing. Kemudian, sambil mengabaikan pembelaannya, dia menyerang Fierce Snake dengan kejam, berniat bertukar pukulan demi pukulan. Protection Blessing mengurangi separuh kerusakan yang diterimanya. Bahkan jika ada perbedaan dalam kekuatan, dia memiliki keuntungan dalam pertukaran pukulan karena Berserkers tidak memiliki keterampilan yang mengurangi kerusakan yang masuk. Ketika semua orang berasumsi bahwa Fierce Snake akan menghindari serangan Flaming Arm, pria itu bergegas maju untuk menemui Guardian Knight dalam pertempuran daripada mundur. Apakah otaknya rusak? Dia jelas memiliki keunggulan dalam pertarungan ini. Dia bisa dengan mudah menang jika dia hanya menunggu blessing perlindungan Flaming Arm, namun dia menuntut ke arah kematiannya. Petik 2. Perilaku Fierce Snake membingungkan penonton. Fierce Snake dan Flaming Arm terlibat dalam pertempuran ganas, menyerang dan bertahan. Namun, Guardian Knight memiliki waktu yang jauh lebih mudah bertahan melawan serangan daripada Berserker. Dengan sedikit penyesuaian perisainya, Flaming Arm dapat dengan mudah menjaga sebagian besar tubuhnya. Sebaliknya, Fierce Snake hanya bisa melindungi ruang terbatas bahkan dengan ayunan besar pedang besarnya. Perbedaan antara kerusakan mereka juga jelas. Bahkan ketika pedang besar Fierce Snake menghantam lawannya, serangan normalnya hanya menghasilkan sekitar minus 3.000 kerusakan. Di sisi lain, serangan normal Flaming Arm memberikan lebih dari minus 6.000 kerusakan. Sementara itu, Flaming Arm memiliki lebih dari 80.000 HP.
sementara Fierce Snake hanya memiliki sekitar 70.000 HP. Ketika HP Fierce Snake turun hingga 50%, Flaming Arm masih memiliki lebih dari 2/3 dari HP-nya yang tersisa. Namun, semakin banyak Flaming Arm melawan Fierce Snake, semakin dia menjadi takut. Saat pertempuran berlanjut, dia bisa merasakan standar tempur lawannya membaik. Selain itu, semakin sengit ular bertarung, semakin alami aksi berserker menjadi. Akibatnya, semakin sulit untuk mendaratkan serangan. Di sisi lain, Fierce Snake lebih mudah memukulnya. Setelah 5 detik lagi, Fierce Snake hanya memiliki sepertiga dari HP-nya yang tersisa. Namun, Flaming Arm memiliki hal yang sama. Apa? Flaming Arm kalah? Petik 2. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka ketika mereka menyaksikan HP full milik Flaming Arm di bawah Fierce Snake. Celah di antara mereka semakin lebar ketika detik-detik berlalu. Bagaimana standar tempurnya begitu tinggi? Apakah dia bermain-main dengan aku selama ini? Ketika Flaming Arm melihat HP-nya jatuh ke level kritis, dia tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menang. Tidak hanya perbedaan antara standar tempur mereka begitu besar, tetapi durasi perlindungan berkatnya juga habis. Yang tidak diketahui Flaming Arm adalah bahwa karena peningkatan kepadatan mana yang tiba-tiba di sekitar Fierce Snake, ia tidak bisa bertarung di puncaknya, tetapi ketika pertandingan berlanjut. Fierce Snake beradaptasi dengan peningkatan yang dibawa oleh perangkat serba. Jujur, Fierce Snake sudah bisa mengakhiri pertempuran. Namun, bertarung dengan seorang ahli tingkat atas seperti Flaming Arm sangat menginspirasi. Karenanya, dia tidak repot-repot menggunakan keterampilannya, bermain-main dengan Guardian Knight musuh. Ketika Fierce Snake akhirnya menghilangkan untayan terakhir dari Flaming Arm's HP, napas kagum bergema dari kerumunan. Fierce Snake Zero Wing sangat menakjubkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa, selain dari beberapa ahli puncak terkenal, Zero Wing memiliki seseorang seperti ini. Aku telah meremehkan Zero Wing. Petik 2. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dengan berserker ini nanti. Kemampuan bertarungnya jarak dekat terlalu kuat. Petik 2. Setelah pertandingan, perwakilan berbagai kekuatan utama agak takut dengan berserker ini, Fierce Snake. Bagaimanapun, Fierce Snake mengandalkan serangan normal untuk mengalahkan Guardian Knight ke-37 peringkat Black Dragon Empire. Jika dia menggunakan keterampilannya, dia akan menyekal lantai dengan Flaming Arm. Setelah pertandingan Fierce Snake, Windmill, Wild Bone, dan Negative Life menyelesaikan pertandingan mereka. Tanpa ketegangan, mereka memenangkan pertempuran masing-masing. Selain itu, mereka juga memenangkan pertandingan mereka tanpa keterampilan. Tidak ada yang melihat kedalaman kehebatan mereka. Saat kompetisi peringkat semakin kuat, giliran Zhao Yueru akhirnya datang. Grup 5, No. 918 vs No. 29. Apa? Penyihir api akan melawan Falling Flowers? Petik 2. Keduanya ahli yang mampu lolos ke fase final. Memikirkan sistem akan mengadu domba mereka satu sama lain. Ini akan menarik. Falling Flowers adalah salah satu dari 10 ahli pendekar swordsman di kerajaan Purple Torrents. Aku pernah mendengar bahwa beberapa waktu lalu, dia bahkan mengalahkan Whistling Sword, pemain peringkat ke-394 di daftar pakar domain dewa. Di sisi lain, bahkan Dark Guild, Corpse Soul, tidak berdaya melawan penyihir api. Ini akan menjadi pertarungan yang intens. Petik 2. Semua orang menjadi bersemangat ketika mereka menyaksikan kedua wanita itu mendekati panggung grup 5. Begitu pertandingan dimulai, kedua belah pihak mengaktifkan keterampilan bersek mereka. Setelah melakukannya, Zhao Yueru mengeksekusi triple casting. Meskipun dia hanya menggunakan 2 mantra tingkat 1 dan mantra tingkat 0, baik kecepatan mengeja dan kekuatan mantranya mengejutkan penonton. Bola api, Flame Spear, dan Flaming Chains melesat ke Falling Flowers secara berurutan. Meskipun menjadi ahli Realm Refinement, Falling Flowers tidak bisa mengimbangi serangan. Setelah kehabisan keterampilan menyelamatkan nyawanya, puluhan Fireballs dan Flame Spear membunuhnya secara instan. Bab 1417 mengejutkan kekaisaran. Dari saat bel menandakan dimulainya pertandingan berdering sampai saat sistem menunjukkan akhir, kurang dari 5 detik telah berlalu. Pertandingan itu sangat sepihak sehingga Falling Flowers bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang dari panggung. Pada titik ini, panggung grup 5 telah menjadi berantakan. Melihat panggung, Zhao Yueru sejenak linglung. Dia berjuang untuk percaya bahwa itu adalah perbuatannya. Apa yang baru saja terjadi? Para penonton yang menyaksikan pertempuran kelompok 5 memakai ekspresi tercengang, pikiran mereka tidak dapat memproses hasil yang tidak terduga. Awalnya, semua orang berasumsi bahwa pertarungan itu antara dua pemain dengan kekuatan yang sama, mereka tidak pernah mengharapkan hasil ini. Casting 3 kali lipat. Siapa dia? Blue Phoenix menatap Zhao Yueru dengan kaget. Para ahli kelas sihir puncak saat ini baru saja belajar untuk melakukan triple cast, dan Zhao Yueru sudah bisa melakukan triple speed cast. Bahkan Blue Phoenix belum memahami tingkat teknik itu. Bahkan setelah memasuki ruang warisan teknik spell casting rahasia Zero Wing, dia hanya menangkap casting kecepatan ganda. Selain itu, berdasarkan kekuatan mantra Zhao Yueru, jelas bahwa tingkat penyelesaian keterampilannya sangat tinggi. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Zero Wing? Phoenix Rain tidak bisa membantu tetapi melirik kamar Zero Wing dari kursinya di sebelah Blue Phoenix. Zero Wing sebelumnya mengungkapkan bahwa ia memiliki ahli kelas sihir yang kuat seperti Violet Cloud, Aqua Rose, dan Alluring Summer. Sekarang, persekutuan telah mengungkapkan Zhao Yueru.
Karena kinerja Zhao Yueru yang mencengangkan, penonton mulai lebih memperhatikan Zero Wing. Seberapa kuat Zero Wing, bahkan memiliki ahli elementalis yang sangat kuat. Petik 2. Aku berpikir bahwa satu-satunya ahli Zero Wing yang mampu adalah Raja Pedang, Nyala Hitam. Sekarang, ternyata persekutuan memiliki pakar kelas sihir. Petik 2. Setelah pertandingan ini, para pemain Kekaisaran Naga Hitam mulai melihat ke dalam persekutuan yang dikenal sebagai Zero Wing. Saat mereka melakukannya, mereka terperangah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zero Wing akan menjadi persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom. Kompetisi peringkat ini akan menarik. Jadi, Zero Wing cukup kuat. Kita mungkin akan melihat perubahan pada daftar 10 besar Guild Black Dragon Empire. Petik 2. Zero Wing seharusnya tidak memiliki masalah peringkat di antara 10 besar. Namun, masuk ke 5 besar mungkin akan menjadi tantangan. Lagi pula, 5 persekutuan kelas 1 di kerajaan kita memiliki banyak ahli yang kuat. Mengapa mudah melampaui mereka? Petik 2. Sementara semua orang mendiskusikan Zero Wing, berbagai guild besar mengalihkan perhatian mereka ke guild juga. Mereka mulai mencari metode untuk berurusan dengan Zhao Yueru. Meskipun kemampuan Zhao Yueru untuk melakukan triple speed cast sangat kuat, dia tidak terkalahkan. Setelah itu, keheranan penonton bertambah ketika mereka menyaksikan pertandingan demi pertandingan, 5 perwakilan Zero Wing memperbaiki catatan pertempuran mereka. 15 kemenangan beruntun, 20 kemenangan beruntun, 30 kemenangan beruntun. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan perwakilan Zero Wing. Bahkan Rim petualang top dan pakar tingkat atas guild kelas 1 tidak cocok untuk mereka. Pada akhirnya, kelima memenuhi syarat untuk tahap akhir. Zhao Yueru, khususnya, telah menunjukkan kekuatan luar biasa dari awal hingga akhir. Di sisi lain, beberapa perwakilan dari guild kelas 1 dan tim petualang top, yang telah diharapkan untuk mencapai tahap akhir, didiskualifikasi. Nol Wing terlalu luar biasa. Kelima wakilnya berhasil. Bahkan 5 guild kelas 1 tidak bisa mencapai prestasi itu. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa persekutuan nol sayap yang berkembang di Kekaisaran Naga Hitam hanya persekutuan cabang. Jika bahkan brand guild sekuat ini, seberapa kuatkah cabang utama? Petik 2. Aku pikir aku mendengar bahwa brand guild Zero Wing di Lake Heart City telah merekrut anggota. Setelah kompetisi selesai, aku harus pergi dan mendaftar untuk bergabung dengan persekutuan. Petik 2. Sebelum ada yang menyadarinya, Zero Wing telah menjadi saingan bagi 5 guild tingkat pertama Kekaisaran Naga Hitam. Kemasyurannya di Kekaisaran melejit. Pemimpin persekutuan, apakah kamu yakin memberi mereka begitu banyak perangkat serba? Hasil kompetisi telah mengejutkan Snow Gentle. Dia sangat akrab dengan standar 5 perwakilan Zero Wing. Meskipun kekuatan tempur mereka telah meningkat berkat senjata dan peralatan yang disediakan Si Feng, peningkatannya terbatas. Aku tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai hasil yang berlebihan. Dia mungkin mengerti jika hanya Zhao Yueru yang menang. Namun terlepas dari penugasan mereka pada kelompok-kelompok kematian, 4 perwakilan lainnya telah memenangkan pertandingan mereka juga. Ini tidak bisa dipercaya. Pertunjukan ular sengit dan kehidupan negatif sangat mengejutkan. Mereka telah bersaing dengan para ahli Realm Refinement. Pada akhirnya, mereka mengandalkan atribut dasar yang unggul dan tingkat penyelesaian keterampilan yang tinggi, nyaris tidak mengalahkan lawan mereka. Snow lembut menemukan hasil ini luar biasa. Setelah semua, dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya seorang ahli Realm Refinement. Pakar seperti itu seharusnya tidak memiliki masalah mengalahkan ahli ranah non-refinement, bahkan dengan atribut dasar 30% lebih tinggi. Selain itu, atribut dasar Fear Snake dan Negative Life tidak jauh lebih tinggi dari lawan Realm Refinement mereka. Satu-satunya penjelasan untuk penampilan tak terduga mereka adalah perangkat serba. Snow lembut tidak mengharapkan hasil yang luar biasa dari perangkat serba. Mereka sangat efektif sehingga mereka membiarkan Fear Snake, seseorang yang bahkan belum menjadi setengah-setengah ahli Realm perbaikan, mengalahkan seorang ahli Realm Refinement. Bersantai. Meskipun produksi perangkat serba-serbi agak mahal, kami dapat menghasilkan sebanyak yang kami inginkan. Si Feng juga tidak mengharapkan barang tersebut menjadi sangat efektif. Setelah bertarung dengan begitu banyak pertandingan, Fear Snake dan yang lainnya jelas membaik. Jika mereka bisa terus bertarung dengan para ahli Realm Refinement yang berbeda, itu tidak akan lama sebelum kemudian memasuki Realm Refinement, menjadi landasan bagi Zero Wing. Sebanyak yang kita inginkan, Snow Gentle kehilangan kata-kata saat dia menatap ekspresi tenang Si Feng. Dia merasa seolah ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria itu. Jika dimungkinkan untuk memproduksi secara massal perangkat serba, maka dengan yayasan Zero Wing saat ini, mereka dapat memelihara sekelompok ahli Realm pemurnian dalam waktu singkat. Dia tidak akan pernah berani memimpikannya hal seperti itu di masa lalu. Setelah fase awal kompetisi berakhir, kompetisi peringkat sesungguhnya yang semua orang nantikan dimulai. Berbeda dengan kualifikasi awal, peserta yang kalah dalam pertandingan selama fase terakhir akan tersingkir, sementara yang menang akan melanjutkan ke babak berikutnya. Sementara itu, untuk mencegah berbagai perwakilan besar guild dan tim petualang berhadapan dengan mereka sendiri, sistem akan mencoba untuk menugaskan mereka ke pertandingan yang berbeda sesering mungkin. Ini meyakinkan bahwa berbagai guild dan tim petualang besar dapat mengumpulkan jumlah poin maksimum yang dimungkinkan. Selain dari Zhao Yueru, Fear Snake dan yang lainnya cukup kuat untuk menyaingi para ahli Realm pemurnian. Pada akhirnya, mereka dengan mudah melewati 3 putaran pertama dan peringkat di antara 150 teratas dalam kompetisi.
Namun, 3 telah kehilangan putaran keempat karena lawan ahli Realm Refinement dengan item epic. Pada akhirnya, hanya Zhao Yueru dan Negative Life yang memenangkan pertandingan keempat mereka di fase terakhir. Selama putaran kelima, seorang ahli Realm Refinement dengan lebih dari 1 item epic telah menghilangkan kehidupan negatif. Dia kalah dengan sedikit perlawanan. Pemimpin guild, Zero Wing jauh lebih kuat dari yang kita duga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Prajurit Shield bernama Lonely Castle bertanya kepada Crimson Fox dengan cemas di ruang VIP Kastil Crimson. Meskipun 2 pakar yang dikirim oleh 9 naga kaisar telah berhasil mencapai putaran kelima, 3 wakil lainnya telah tersingkir di pertandingan kedua. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apakah kamu tidak melihat lawan berikutnya Zhao Yueru? Crimson Fox bertanya dengan tidak tergesa-gesa saat ia menunjuk ke layar virtual di atas panggung tengah. Apa? Lonely Castle tercengang ketika dia melihat nama-nama di layar. Dia langsung gembira. Lawan Zhao Yueru untuk putaran kelima adalah Yi Luofei, wakil komandan tim petualang FFF. Dia memiliki nama panggilan Frost Empress dan merupakan salah satu dari 4 elementalis besar Kekaisaran Naga Hitam. Pavilion Naga Phoenix bahkan menawarinya posisi wakil komandan atas kekuatan utamanya untuk merekrutnya. Bab 1418 kamu masih tidak berkualitas. Saat pertandingan saat ini di panggung utama akan segera berakhir, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke layar yang melayang di atas panggung, kegembiraan dan sukacita berkilau di mata mereka. Pertandingan selanjutnya akan menjadi luar biasa. Frost Empress dan Flame Witch. Betapa malangnya. Keduanya jelas memiliki kekuatan untuk peringkat di 30 besar, namun mereka harus saling berhadapan di babak kelima. Petik 2. Aku ingin tahu siapa yang terkuat? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Ini pasti Yi Luofei. Bagaimanapun, dia adalah elementalis peringkat ketiga di Kekaisaran Naga Hitam. Dia bahkan berakhir di 20 besar selama kompetisi sebelumnya. Petik 2. Di Kekaisaran Naga Hitam, praktis semua orang tahu tentang Frost Empress FFF. Dia telah melejit ketenaran selama kompetisi peringkat sebelumnya. Wajah cantik dan tubuh anggunnya telah membuatnya masuk ke hati setiap orang. Meskipun dia tidak meninggalkan banyak catatan pertempuran di Kekaisaran Naga Hitam setelah kompetisi, catatan pertempuran yang dia tinggalkan sangat menakutkan. Dalam satu contoh, dia telah memusnahkan Dark Guild sendirian. Dalam contoh lain, dia telah bertarung dengan pemain peringkat 5 di daftar merah Kekaisaran Naga Hitam, penjara neraka asasin. Untuk lebih spesifik, penjara neraka telah menyergap Yi Luofei. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia telah mengalahkan asasin dan dia terpaksa mundur. Penjara neraka telah membunuh beberapa pemimpin kelompok kedua. Meskipun dia belum pernah membunuh pemimpin kelompok kelas 1, dia nyaris berhasil beberapa kali. Ini telah menghasilkan berbagai kebencian besar dari guild. Namun, mereka tidak berdaya melawan ahli asasin. Namun setelah satu upaya gagal, penjara neraka telah menyatakan bahwa dia telah menyerah menargetkan Yi Luofei. Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukannya, tetapi fakta bahwa Yi Luofei telah memaksa asasin seperti penjara neraka untuk menyerah menunjukkan betapa kuatnya dia. Upaya pembunuhan sudah beberapa waktu yang lalu, Yi Luofei sudah pasti tumbuh lebih kuat sejak saat itu. Big Sis Rain, sepertinya Zero Wing mungkin dalam kesulitan. Yi Luofei sangat berbakat. The Secret Pavilion bahkan mencapnya sebagai jenius tingkat monster. Berdasarkan informasi yang kami miliki saat ini, dia telah memahami setidaknya 2 teknik pertempuran. Apalagi salah satunya adalah teknik pertarungan tingkat lanjut. The Secret Pavilion telah mencoba merekrutnya, tetapi dia menolak tawaran mereka. Berdasarkan laporan kami, tampaknya Bunga 7 Dosa telah menghubunginya juga. Blue Phoenix berbisik ketika dia melihat para pejuang untuk ronde berikutnya. Jika Zero Wing dikalahkan di sini dan kalah taruhannya dengan Crimson Castle, Nine Dragons Emperor akan menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan brand Guild Zero Wing. Bunga 7 Dosa tidak hanya menghubunginya secara rahasia, kata Phoenix Rain, tersenyum pahit. Master Pavilion Besar memberitahu kami untuk menyerah dalam merekrut Yi Luofei dan untuk menghindari memprovokasi dia. Dia sudah menjadi salah satu eselon teratas cadangan Bunga 7 Dosa. Bunga 7 Dosa menghargai dia. Petik 2. Apa? Dia sudah menjadi eselon cadangan-cadangan? Blue Phoenix kaget, menatap Yi Luofei di bawah panggung utama. Meskipun Bunga 7 Dosa adalah organisasi yang misterius, berbagai negara adidaya memiliki sejumlah informasi di dalamnya. Seperti pavilion rahasia, itu dianggap sebagai kekuatan transendental, tak satu pun dari negara adikuasa akan berani meremehkannya. Persyaratan untuk menjadi salah satu eselon atas Flower of Seven Sins bahkan lebih ketat daripada yang menjadi eselon atas Super Guild. Karena Bunga 7 Dosa adalah organisasi pembunuh, kekuatan berarti segalanya. Jika seseorang ingin menjadi salah satu eselon atas organisasi, mereka perlu memiliki kekuatan untuk mendukung ambisi tersebut. Setiap eselon atas Bunga 7 Dosa adalah monster absolut. Sekarang Yi Luofei adalah eselon cadangan atas, ini membuktikan bahwa Bunga 7 Dosa telah mengakui kekuatannya. Organisasi itu jelas menganggap bahwa dia bisa menjadi ahli tingkat monster juga. Ketika peserta yang menunggu melihat pasangan berikutnya, keributan berdesir di kerumunan. Luofei, sepertinya kamu sudah bertemu lawan yang tepat kali ini, seorang asasin ramping dengan baju kulit abu-abu gelap berkata dari samping wanita itu, tersenyum. Lawan yang tepat? Yi Luofei melirik Zhao Yueru, yang duduk agak jauh. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, Komandan, tolong berhenti bercanda. Dia masih tidak layak menjadi lawanku.
Seseorang di tingkat Phoenix Rain mungkin, tetapi bukan dia. Petik 2. Yah, bagaimanapun juga, jangan menganggap pertandingan terlalu serius. Kalahkan saja dia dengan santai. Simpan beberapa kartu untuk sisa lawan kamu. Jika tidak, kamu akan kesulitan memenuhi perjanjian kamu dengan bunga 7 dosa, Yan Tianxing, komandan tim petualang FFF. Mengatakan ketika ia melirik beberapa pemain berjubah di samping panggung. Komandan, yakinlah, aku akan mengklaim kejuaraan dan membiarkan eselon atas itu terdiam, Yi Luofei dengan penuh percaya diri menyatakan sebelum berjalan menuju panggung. Ketika bunga 7 dosa mencoba merekrutnya, dia telah memberi syarat pada organisasi. Dia meminta mereka mengubah FFF menjadi salah satu tim petualang teratas di domain dewa, bukan hanya kekaisaran naga hitam. Namun, sejumlah besar sumber daya diperlukan untuk melakukannya. Meskipun bunga 7 dosa telah menyetujui kondisinya, organisasi tersebut telah menawarkan salah satu miliknya sendiri. Dia harus mengamankan kejuaraan di kompetisi peringkat ini. Yi Luofei tidak terlalu memikirkan kondisinya. Lagi pula, bunga 7 dosa tidak hanya memberinya staf epik tingkat atas saat dia bergabung, tetapi juga mengirimnya ke 2 ruang warisan, yang memungkinkannya untuk meningkat pesat. Dia bahkan telah menembus ke alam void, mendorong kelima inderanya ke batas mereka sendiri. Ketika Yi Luofei dan Zhao Yueru melangkah ke atas panggung, sorak-sorai meletus di seluruh tempat. Tidak hanya mereka cantik, tetapi mereka juga ahli yang sangat dihormati. Aku selalu mendengar bahwa Zero Wing adalah satu orang persekutuan. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan memiliki ahli seperti kamu. Aku telah merencanakan untuk menantang pemimpin kelompok kamu selama perjalanan aku sebelumnya ke kota hutan batu, tetapi aku tidak pernah benar-benar bertemu dengannya. Setelah pertandingan ini, tolong sampaikan permintaan aku kepada Guild Leader Black Flame. Katakan padanya bahwa aku ingin menantangnya. Waktu dan lokasi terserah padanya, Yi Luofei berbicara kepada Zhao Yueru dengan lembut. Bunga 7 dosa sebenarnya memberinya 2 syarat. Jika dia menyelesaikan salah satunya, organisasi akan menyetujui kondisinya, mendorong FFF ke ketinggian domain dewa. Mendapatkan kejuaraan adalah kondisi pertama. Yang kedua adalah untuk membunuh pemimpin Guild Zero Wing, Black Flame. Apalagi kondisi kedua tersedia jangka panjang. Dia telah menonton video pertempuran Black Flame. Sementara dia adalah monster, dia yakin bisa mengalahkannya. Saat Yi Luofei selesai berbicara, kegemparan mengguncang arena. Apa ini? Yi Luofei baru saja secara terbuka menantang pemimpin persekutuan Zero Wing. Petik 2. Ini menarik, aku ingin tahu apakah Black Flame akan menerima tantangan? Jika ya, aku harus menontonnya. Seperti yang diharapkan dari Frost Empress, dia berani menantang Raja Pedang. Petik 2. Semua orang di sini cukup akrab dengan nama Black Flame. Bagaimanapun, dia peringkat di antara 100 teratas di daftar pakar domain dewa. Pavilion rahasia bahkan memberinya julukan Sword King. Ketika dia menerimanya, itu telah menyebabkan kegemparan di seluruh domain dewa. Namun, sementara kerumunan bersorak atas masalah ini, anggota Zero Wing mengenakan ekspresi jelek. Fierce Snake dan yang lainnya, yang duduk di bawah panggung utama, sangat marah. Seorang wakil komandan tim petualang yang sangat berani telah menantang pemimpin persekutuan mereka sebuah tantangan. Zero Wing adalah persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom. Tantangan terang Luo Yifei tidak berbeda dengan meludahi reputasi Zero Wing, dia sama sekali tidak menganggap Zero Wing dengan serius. Hahaha, bagus sekali. Seperti yang diduga dari seseorang, bunga 7 dosa telah mengakui. Nine Dragons Emperor tertawa di kamar VIP-nya. Api hitam benar-benar terkenal di mana-mana, gumam Phoenix Rain, mendesah saat dia melihat kamar Zero Wing. Meskipun dia tidak percaya bahwa Yi Luofei dapat mengalahkan Black Flame, tantangan ini mempermalukan Zero Wing, penguasa Star Moon Kingdom. Jika Yi Luofei mengalahkan Zhao Yueru, tantangan itu akan menjadi pukulan yang lebih besar bagi reputasi persekutuan. Kamu ingin menantang pemimpin persekutuan kita? Tatapan Zhao Yueru dingin ketika dia menatap Yi Luofei. Sayangnya, kamu masih belum memenuhi syarat. Bab 1419 Perbedaan Peralatan. Segera setelah Zhao Yueru selesai berbicara, dia merilis aura Frost Flame Murat. Sebagai senjata legendaris yang terfragmentasi, Frost Flame Surat dapat memancarkan tekanan yang menakutkan. Setelah pemain melengkapinya, mereka dapat secara aktif menekan aura ini, membuat staf terlihat seperti barang biasa. Pada saat yang sama, aura ini bisa memperkuat aura pemain. Dengan pembebasan aura Frost Flame Surat, aura Zhao Yueru mengalami transformasi mendadak. Api dan esti pemana melonjak ke arahnya dengan hiruk-pikuk, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Bagaimana bisa seorang pemain memiliki aura yang kuat? Apakah dia benar-benar penyihir api yang pernah aku dengar? Mengapa sepertinya ruang di sekelilingnya lebih gelap? Para peserta di bawah panggung merasakan tekanan kuat yang membebani mereka ketika Zhao Yueru merilis aura Frost Flame Murat. Beberapa peserta bahkan telah mengambil langkah mundur tak sadar. Peserta yang menunggu bukan satu-satunya yang terkejut. Berbagai eselon atas guild besar di kamar VIP juga terkejut. Jika aura pemain bisa kuat, pemain biasa akan merasa kesulitan untuk bertahan, belum lagi berkelahi saat berada di bawah tekanan aura. Pemimpin persekutuan, staf yang kamu berikan kepada Yueru. Mungkinkah, meskipun Snow Lembut menduga bahwa Frost Flame Surat mungkin adalah senjata legendaris yang terfragmentasi, dia tidak yakin. Lagi pula, item legendaris yang terfragmentasi terlalu langka di domain dewa. Bahkan sekarang, tidak ada yang pernah mendengar ada negara adik kuasa yang memperolehnya.
Oleh karena itu, kemungkinan si Feng memiliki item legendaris kedua terfragmentasi harus sangat rendah. Betul, ini memang senjata legendaris yang terfragmentasi. Selain itu adalah staf legendaris terfragmentasi tingkat atas yang cocok untuk elementalis, si Feng membenarkan, mengangguk. Snow lembut tidak bisa berkata apa-apa saat dia memproses penjelasan acuh tak acuh si Feng, kewalahan oleh keterkejutan. Sangat sedikit orang yang mungkin memiliki ide yang lebih baik tentang seberapa kuat item legendari yang terpecah darinya. Lagi pula, armornya saat ini adalah fragmented legendary equipment. Itu karena Seven Luminaries Battle Armor bahwa dia bisa bersaing dengan para ahli puncak. Saat ini, dia hanya seorang ahli Realm Refinement. Dia adalah dunia yang terpisah dari para ahli puncak Super Guild, namun dengan kekuatan fragmented legendary equipment, dia mengimbangi perbedaan dalam standar tempur mereka. Sementara itu, item fragmented legendary yang dipegang Zhao Yueru adalah senjata item yang memberikan dorongan terbesar pada kekuatan tempur pemain. Baru sekarang Gentle Snow mengerti mengapa si Feng setuju untuk bertaruh Crimson Fox tanpa ragu-ragu dan mengapa dia tetap begitu tenang sepanjang kompetisi. Jika pakar puncak dari Super Guild berpartisipasi dalam kompetisi peringkat ini, itu tidak akan berbeda dengan orang dewasa yang mengintimidasi anak-anak. Dengan demikian, berbagai kekuatan super hanya mengirim nobis mereka yang telah mereka asuh secara internal. Kalau tidak, semua pemain dari berbagai guild besar dan tim petualang akan bisa melakukan lebih dari menonton di sela-sela. Sementara itu, meskipun pertandingan telah dimulai di panggung utama, tidak ada pihak yang bergegas untuk menyerang. Daripada ketidakpedulian yang diharapkan, kejutan mewarnai wajah Yi Luofei. Dia tidak pernah menyangka akan merasakan tekanan kuat dari ahli Realm Refinement seperti Zhao Yueru. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Aku benar-benar meremehkan Zero Wing untuk berpikir bahwa persekutuan telah menyembunyikan seorang ahli sepertimu, Yi Luofei berkomentar dengan serius ketika dia melihat lawannya. Namun, setelah mendapatkan penampilan yang baik, Yi Luofei menyeringai sambil melanjutkan, namun, kamu hanya bisa mengandalkan aura kosong ini. Itu mungkin efektif melawan para ahli biasa, tapi itu tidak berguna untukku. Petik 2. Mengatakan begitu, Yi Luofei mengaktifkan skill berserknya. Dia kemudian mulai melantunkan mantra ketika dia menulis rune di udara. Kecepatan nyanyian Yi Luofei sangat cepat. Dia tidak lebih lambat dari Zhao Yueru setidaknya. Selain itu, dibandingkan dengan nyanyian Zhao Yueru, pengucapan Yi Luofei lebih akurat. Selain itu, dia tidak hanya menggambar runenya semudah seniman grafiti, tetapi dia juga tidak memiliki inkonsistensi. Pengecoran 3 kecepatan yang tepat, Blue Phoenix kaget ketika dia menyaksikan jumlah mengerikan mana berkumpul di sekitar Yi Luofei. Tidak seperti skill, mantra memiliki variabel tambahan yang dikenal sebagai mantra dan rune. Sementara itu, karena karakteristik khusus kedua aspek ini, seseorang dapat menentukan tingkat penyelesaian mantra berdasarkan jumlah mana yang berkumpul di sekitar kastor bahkan sebelum mantra diaktifkan sepenuhnya. Fakta bahwa lebih banyak mana berkumpul di sekitar Yi Luofei meskipun casting 3 kecepatan kedua kombatan membuktikan bahwa tingkat penyelesaian keterampilannya lebih tinggi. Secara alami, mantranya akan lebih kuat. Tidak mau kalah, Zhao Yueru telah mengaktifkan Power of Darkness pada waktu yang hampir bersamaan dengan Yi Luofei mengaktifkan skill berserknya, meningkatkan semua atribut dasarnya hingga 100%. Demikian pula, Zhao Yueru ditindaklanjuti dengan casting 3 kecepatan. Beberapa saat kemudian, kedua elementalis menyelesaikan mantra mereka. Melambaikan tongkat mereka secara bersamaan, mereka menunjuk lawan mereka. 3 arai sihir tiba-tiba terbentuk di belakang kedua elementalis. Biasanya, Zhao Yueru terbatas pada casting kecepatan ganda, dia hanya bisa melakukan triple speed cast karena Frost Flame Surat. Namun, ia terbatas pada mantra tier 0 paling dasar untuk pemeran ketiganya. Kali ini, dia memilih Flame Barrage. Adapun 2 mantra lainnya, dia pergi dengan tier 1 Flame Spear dan tier 1 Flame Chains, yang pertama memiliki kekuatan penghancur yang ekstrim. Sedangkan yang kedua memiliki tingkat kekuatan penghancur tertentu sementara memungkinkannya untuk membatasi musuhnya. Di sisi lain, Yi Luofei, yang mengandalkan kemampuannya sendiri untuk triple speed cast, telah memilih tier 1 mantra untuk ketiga pemain, Frozen Web, Penjara Frost, dan Ice Blast. Meskipun keduanya adalah elementalis, seorang wanita mengendalikan api, dan yang lainnya memanipulasi es, menciptakan pemandangan yang memukau di atas panggung. Meskipun kamu sangat kuat, sangat disayangkan bahwa tingkat penyelesaian keterampilan kamu terlalu rendah. Triple speed castingmu hanya fasad dibandingkan dengan real deal. Yi Luofei tersenyum dengan tenang saat dia melihat api Zhao Yueru. Dia kemudian mengendalikan mantra tipe S-nya untuk memenuhi mantra Zhao Yueru. Tidak seperti pemain jarak dekat, bentrokan antara pemain kelas sihir tidak bergantung pada kontrol tubuh mereka. Sebaliknya, itu bergantung pada kontrol seseorang terhadap objek eksternal. Banyak mantra domain dewa yang berkisar. Jika seorang pemain kelas sihir tidak memiliki kendali atas mantra mereka, akan sangat sulit untuk mencapai target yang bergerak. Ketika api dan es bertabrakan, serangkaian ledakan meletus di atas panggung. Setengah dari panggung berubah menjadi neraka yang menyala-nyala, sementara separuh lainnya telah menjadi mimpi buruk. Hasilnya luar biasa spektakuler. Namun, ketika mantra mereka bentrok, Yi Luofei, yang telah yakin akan kemenangannya, mengungkapkan ekspresi muram. Dia saat ini mengenakan 2 potong peralatan epik, kemeja dan sepasang sepatu.
Stafnya juga peringkat epik, meningkatkan tingkat penyelesaiannya dengan mantra tipe S sampai tingkat tertentu. Dia hampir bisa mencapai tingkat penyelesaian 80% dengan ketiga mantranya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tingkat penyelesaian Zhao Yueru tidak boleh melebihi 70%. Namun ketika dia mengadu mantra melawan lawannya, mantranya dihancurkan. Dan mantra Zhao Yueru mempertahankan sejumlah besar kekuatan mereka saat mereka melanjutkan ke arahnya. Hasil ini tidak dapat dibayangkan. Apa yang tidak diketahui Yi Luofei adalah bahwa Frost Flame Surat meningkatkan mantra jenis es dan api sebesar 1 tier. Meskipun Zhao Yueru telah menggunakan mantra tier 1 dan tier 0, mereka langsung menjadi mantra tier 2 dan tier 1 dengan buff furat milik Frost Flame. Bahkan jika tingkat penyelesaian keterampilannya tidak lebih dari 70%, tingkat 2 mantra jauh melampaui mantra tingkat 1 dengan tingkat penyelesaian 80%. Menghadapi api yang masuk, Yi Luofei tidak punya pilihan selain menghindarinya dengan Blink. Lagi pula, pemain kelas sihir tidak seperti pemain jarak dekat, alokasi titik atribut mereka berbeda. Menghindari beberapa serangan sekaligus sangat sulit bagi pemain kelas sihir. Setelah itu, Yi Luofei berlari di sekitar panggung, menjadi target yang lebih sulit bagi lawannya. Sayangnya, ini berarti dia tidak bisa melakukan 3 kecepatan. Dia hanya bisa mengandalkan casting kecepatan ganda. Sebaliknya, Zhao Yueru bisa berdiri diam dan menyerang Yi Luofei dengan bebas. Kadang-kadang dia terpaksa menghindari mantra yang tidak terhindarkan dengan Blink, tetapi jika tidak, dia bisa dengan mudah melakukan 3 kecepatan. Sangat cepat, Yi Luofei mendapati dirinya berlari dengan asap, menemukan lebih sedikit peluang untuk membalas. Pada saat yang sama, Zhao Yueru mencukur HP-nya dengan sisa kerusakan mantranya. Setelah 15 detik, HP Yi Luofei turun hingga 50%. Di sisi lain, Zhao Yueru, yang hanya sesekali gagal menghindari serangan, masih memiliki lebih dari 90% dari HP-nya. Perbedaan antara para petarung ini jelas sekali sekilas. Aku akui bahwa standar tempur kamu lebih tinggi dari standar aku. Sayangnya, jika kamu tidak bisa mengalahkan aku terlepas dari keuntungan itu, bagaimana kamu memenuhi syarat untuk melawan pemimpin guild aku? Zhao Yueru menyindir saat dia menghentikan serangannya tiba-tiba. Melihat keadaan menyesal Yi Luofei, dia tersenyum ketika dia melanjutkan, aku sudah bosan bertukar mantra denganmu. Dan aku percaya bahwa ketua persekutuanku telah menjadi tidak sabar dengan pertarungan kita. Bagaimana kalau kita akhiri pertandingan ini sekarang? Petik 2. Mengatakan demikian, Zhao Yueru dengan ringan mengetuk pantat Frost Flame Murat di tanah. Segera, sebuah arai sihir ganda berwarna biru dan merah terbentuk di tanah ketika jumlah mengejutkan mana melonjak ke arahnya. Setelah itu, seekor citah setinggi 4 meter muncul dari jajaran sihir. Api crimson menutupi kepala, kaki, dan ekor citah, sementara kabut dingin memancar dari tubuhnya. Citah ini tidak lain adalah Frost Flame, citah yang dipanggil oleh skill activatable ketiga urat milik Frost Flame. Bab 1420 kekuatan luar biasa. Penampilan Frost Flame citah yang tinggi dan perkasa membuat semua orang tertegun di arena. Apa, bukankah gulungan ajaib dilarang? Bagaimana dia memanggil monster yang begitu kuat? Petik 2. Itu tidak benar. Sistem harus memberlakukan batasan yang benar di atas panggung. Dia pasti memanggil monster itu dengan skill item. Petik 2. Sampah. Bahkan elementalis dapat memanggil monster yang sangat kuat itu? Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan yang adil? Petik 2. Urat Mount Frost Flame yang dipanggil adalah satu tingkat lebih tinggi dari pemain yang memanggilnya. Karena Zhao Yueru adalah pemain tingkat 1, Frost Flame citah yang dia panggil adalah tuan tingkat 2. Biasanya, solo monster peringkat Tuhan pada tingkat yang sama tidak menjadi masalah bagi para ahli puncak seperti Yi Luofei. Tetapi jika seseorang memanggil monster peringkat Tuhan selama pertarungan PvP 1 lawan 1, lawan mereka akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika mereka tidak bisa melakukan hal yang sama. Selain itu, Zhao Yueru sudah membuktikan bahwa dia memiliki keunggulan dibandingkan Yi Luofei. Sekarang dia telah melangkah lebih jauh dan memanggil Frost Flame citah, peluang Yi Luofei untuk menang tidak ada. Namun, Yi Luofei tidak punya niat untuk menyerah dulu. Dia segera merespon dengan melemparkan kutukan 1 tier, Extreme Frost Waterfall dan tingkat 1 mantra, Frost Barrier. Dinding es padat mulai terbentuk di sekitar Zhao Yueru, menjebaknya di dalam. Sementara itu, arai sihir biru besar muncul di atasnya, hembusan udara dingin meluncur turun dari arai. Zhao Yueru tidak berusaha menghindari udara dingin yang masuk. Sebagai gantinya, dia melambaikan Frost Flame Surat dan menggunakan tier 1 spell, Flame Dragon's Dance. Segera, arai sihir merah terbentuk di bawah kaki Zhao Yueru. 2 naga berbelit-belit api kemudian muncul, terjalin saat mereka terbang untuk memenuhi embusan udara beku. Boom, boom, boom. Ketika es dan api menyatu, kabut putih memenuhi ruang di atas Zhao Yueru. Tidak hanya tarian naga api menghancurkan air terjun Frost Extreme Yi Luofei, tetapi suhu tinggi juga melelehkan dinding es yang menjebak Zhao Yueru. Pada akhirnya, mantra Yi Luofei gagal menangani bahkan 1 titik kerusakan. Bahkan kutukan tingkat 1 tidak berguna, Yi Luofei linglung sesaat setelah menyaksikan air terjun Frost Extreme-nya gagal. Kutukan tier 1 menyaingi mantra tier 2. Mantra seperti itu bahkan bisa melukai monster peringkat Lord. Namun serangan yang kuat seperti itu sama sekali tidak berguna melawan mantra tier 1 Zhao Yueru.
Eselon atas berbagai guild di kamar VIP mereka tertegun. Mantra tingkat 1 menghancurkan kutukan tingkat 1. Seberapa lebar celah atribut antara keduanya? Blue Phoenix menatap Zhao Yueru dengan tidak percaya. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin, kesenjangan antara atribut wanita hanya besar, cukup untuk menebus perbedaan tingkat. Namun, berdasarkan laporan, Yi Luofei harus memiliki setidaknya 3 item epik padanya. Dengan levelnya yang tinggi, atribut dasar wanita itu harus berada di dekat puncak domain dewa. Bahkan jika beberapa pemain memiliki atribut yang lebih tinggi, harus ada batas seberapa tinggi atribut tersebut dapat pergi. Lagi pula, barang epik bukanlah kubis yang bisa dibeli di pasar lokal. Benar saja, senjata memberikan buff yang lebih tinggi daripada peralatan. Snow lembut tidak bisa tidak menghela nafas saat dia menyaksikan penampilan luar biasa temannya. Jika itu terserah padanya, dia akan kesulitan mengalahkan Yi Luofei tanpa mengaktifkan Thunderbolt Berserk, namun Zhao Yueru dengan mudah menang meskipun memiliki keterampilan berserk tunggal. Tentu saja, fakta bahwa kedua wanita itu adalah elementalis adalah bagian dari alasannya. Ketika kedua kombatan berada di kelas yang sama, perbedaan antara kekuatan mereka bergantung pada standar pertempuran, atribut, dan keterampilan individu. Namun, alasan utama untuk kesenjangan tersebut adalah perbedaan besar antara kualitas peralatan mereka. Selain itu, Zhao Yueru saat ini memiliki 3 item epik padanya. Di antara para pemain dalam kompetisi peringkat ini, seseorang dapat menghitung jumlah yang memiliki 3 item epik di satu sisi. Karenanya, kekalahan Yi Luofei adalah hal yang wajar. Ketika semua orang pulih dari keterkejutan mereka melihat serangan Zhao Yueru, perwakilan Zero Wing memerintahkan Frost Flame Citahnya untuk menerkam Yi Luofei. Meskipun Frost Flame Citah hanya monster peringkat Tuhan, itu masih merupakan ancaman signifikan bagi para ahli tingkat 1. Ini terutama berlaku untuk kelas sihir yang tidak menyukai monster tipe kecepatan. Yi Luofei dipaksa untuk mengubah mantranya melawan Frost Flame Citah sambil mengawasi gerakan Zhao Yueru. Melihat Citah mengalihkan perhatian Yi Luofei, Zhao Yueru mengungkapkan senyuman dan melambai murka Frost Flame sebelum mengarahkannya ke langit. Sebuah arai sihir besar kemudian menutupi lebih dari setengah panggung saat itu memanifestasikan di atas para pejuang. Para peserta yang menunggu itu terkesiap. Meskipun berada di bawah panggung dan mengetahui bahwa mereka aman dari pertempuran saat ini, para peserta merasakan ancaman kematian membayangi mereka. Bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa Zhao Yueru telah mengeluarkan mantra penghancuran skala besar. Mati, Zhao Yueru tiba-tiba mengayunkan tongkatnya. Segera, seluruh panggung bergetar ketika mana tipe es dan api di daerah itu mengamuk. Langkah ini tidak lain adalah Frost Flame Hell, salah satu dari keterampilan diaktifkan Frost Flame Murat. Ketika diaktifkan, itu memberikan kombinasi kerusakan tipe es dan api ke semua musuh dalam radius 50 yard setiap detik selama 10 detik. Dengan Frost Flame Citah membuatnya sibuk, Yi Luofei tidak punya harapan untuk melarikan diri dari AOE pada waktunya. Melihat gelombang api dan gelombang udara dingin ke arahnya, Yi Luofei mengaktifkan Frost Barrier, menjadi kebal terhadap semua serangan untuk waktu yang singkat. Namun, meskipun telah meningkatkan mantra ke tingkat 1, itu hanya akan berlangsung selama 8 detik. Dia hanya menunda hal yang tak terhindarkan. Detik berlalu dengan cepat. Ketika 8 detik akhirnya naik, Frost Barrier hancur, dan mana jenis es yang mengamuk membunuh Yi Luofei langsung. Ketika Frost Flame Hell menghilang, para penonton bisa melihat betapa menyedihkannya sebagian besar panggung. Keheningan memenuhi ruang tunggu di bawah panggung. Meskipun sistem telah mengumumkan pemenang, tidak ada peserta yang menunggu yang bersorak. Menyaksikan pertandingan ini telah menginspirasi keputusasaan yang mendalam di setiap orang dari mereka. Mereka semua berpikir bahwa Zhao Yueru terlalu kejam. Pertama, Zhao Yueru memanggil Lord tingkat 2 untuk mengalihkan perhatian lawannya. Kemudian dia menggunakan mantra penghancuran skala besar untuk mengakhiri pertandingan. Bahkan dengan skill yang memberikan kekebalan, mantra Zhao Yueru akan melenyapkan lawan manapun kecuali skill life saving mereka bertahan selama lebih dari 10 detik. Adapun mendekati Zhao Yueru dan menghadapinya dalam jarak dekat, strategi seperti itu akan bunuh diri dengan kemampuan wanita itu untuk melakukan 3 kecepatan. Semakin dekat ke perapal mantra, mantra yang lebih sulit harus dihindari. Pemain juga harus berurusan dengan monster peringkat Lord yang melecehkan mereka. Siapa yang bisa mengalahkan Zhao Yueru dalam 1 lawan 1? Kekuatannya luar biasa. Untuk menghadapi seseorang seperti Zhao Yueru, orang akan membutuhkan sekutu atau kemampuan untuk memanggil monster yang kuat dengan senjata atau peralatan mereka. Kalau tidak, wanita itu hampir tak terkalahkan. Dia kehilangan. Yang Tianxing tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia melihat Zhao Yueru di atas panggung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa monster seperti Zhao Yueru menduduki kekaisaran naga hitam. Ketika dia menjadi serius, dia bahkan bisa membuat ahli puncak seperti Yi Luofei sama sekali tidak berdaya. Ketika Yi Luofei bangkit di bawah panggung, tatapannya beralih ke lawan sebelumnya. Pernyataannya untuk menantang api hitam tidak lebih dari lelucon sekarang. Dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa dia telah dikalahkan dengan mudah. Sekarang, dia kurang lebih mengerti mengapa kondisi kedua bunga 7 dosa bersifat jangka panjang. Dia berasumsi bahwa kondisi kedua akan lebih mudah dipenuhi daripada yang pertama, tetapi melihat sekarang, jelas bahwa kondisi kedua, sejauh ini, lebih menantang.
Menurut pendapat Flower of Seven Sins, dia tidak akan mampu mengalahkan Black Flame selama beberapa waktu. Karenanya, organisasi telah menetapkan kondisi ini.